Di sebuah negeri antah berantah hiduplah seorang ayah dan anak sematawayangnya. Ayah ini sangat menyayangi anaknya yang kebetulan memiliki tabiat pemarah. Di sekolah, anak ini dijauhi teman-temannya karena sikap pemarahnya ini. Teman-temannya sebenarnya ingin mengajaknya bermain, saling melempar kertas, memberikan sentuhan, dan membubuinya dengan sedikit ejekan. Hanya saja anak ini tak bisa membedakan mana candaan dan mana hinaan. Dia selalu mengedepankan emosinya. Apapun perkataan dan sikap yang ditunjukkan temannya, anak ini selalu menanggapinya dengan amarah. Hingga suatu saat tak ada lagi anak di sekolah yang mau berteman dengannya. Dia lalu pulang ke rumah dengan wajah sedih dan sang ayah pun mendekatinya lalu berkata, "Tidak biasanya kamu pulang dengan wajah murung. Apa yang membuatmu sedih?" "Tak ada anak yang mau dekat-dekat denganku. Sepertinya aku anak yang bermasalah di sekolah," kata anak ini sembari menitikkan air mata. Sang ayah telah mengetahui kenapa murid-murid di sekolah menghindari anaknya, kemudian mengajak anaknya pergi ke lapangan. Di lapangan tersebut ada sebuah pohon yang berdiri kokoh. "Anakku, berdiri yang tegap dan peganglah pisau ini," kata sang ayah. "Untuk apa, ayah?" tanya si anak. "Pegang saja, lalu tancapkan pisau ini ke pohon dengan keras," perintah sang ayah. Anak ini melakukan apa yang diperintahkan ayahnya. Dia menancapkan pisaunya ke batang pohon dengan keras. "Anakku, sekarang cabut pisaunya," perintah sang ayah. "Nak, coba lihat batang pohon ini. Apa yang terjadi pada bekas pisau dapur yang kau tancapkan di sana?" tanya sang ayah pada si anak. "Ada lubang di sana, ayah," jawab si anak. "Betul, nak. Sekarang kita ibaratkan pisau ini sebagai sikap buruk yang selalu kau lakukan pada teman-temanmu. Batang pohon ini adalah hati temanmu. Anakku, kata-kata buruk yang kau ucapkan dengan amarah, sikap buruk penuh emosi yang kau tunjukkan pada temanmu, itu sangat menyakiti mereka. Kau lihat sendiri kan, meski kau telah mencabut pisau dari batang pohon, di sana masih ada bekasnya. Begitu juga dengan kata-kata dan sikapmu yang penuh emosi dan menyakiti teman-temanmu itu. Kau sudah minta maaf pada temanmu atas rasa sakit yang kau berikan, tapi luka itu masih menganga di hatinya. Hati temanmu tidak bisa kembali utuh sempurna, seperti saat kau belum melukainya. Ada lubang, ada bekas luka di hatinya. Kisah ayah dan anak ini adalah perumpamaan untuk rasa sakit diselingkuhi yang masih basah di hati ibu. Meski suami sudah minta maaf pada ibu, sudah belajar memperbaiki diri, melakukan apapun untuk membuat ibu tenang dan kembali percaya, tapi hati ibu tak mungkin kembali seperti semula. Di hati ibu ada lubang besar yang menganga, ada luka. Tahukah ibu apa yang terjadi pada hati ibu setelah terluka seperti ini jika tak segera diobati? Hati ibu akan membusuk lahir batin. Secara batiniah, hati ibu akan terasa sesak, sulit bernafas tiap kali ingat sikap buruk suami. Ibu ingin balas dendam, berharap hal buruk terjadi pada diri suami dan selingkuhannya. Ibu tak bisa ikhlas dengan kebaikan yang didapatkan suami. Ibu merasa hidup ini tidak adil. Hati ibu yang membusuk secara batiniah mengundang keburukan-keburukan lain yang justru menghantam hidup ibu sendiri. Buktinya ada pada busuknya hati ibu secara lahiriah. Ketika ibu terus menyimpan dendam pada suami, ini akan menjadi penyebab terjadinya tekanan darah tinggi yang berbahaya dalam jangka panjang. Ibu selalu merasa tertekan dan marah, terlebih lagi mekanisme berulang ini bisa menyebabkan resiko penyakit jantung. Selain itu, dendam juga bisa menimbulkan rasa nyeri pada lambung, punggung, dan kepala. Ternyata menyimpan dendam setelah diselingkuhi suami sangat berbahaya bagi tubuh ibu lahir dan batin. Lalu bagaimana cara melepaskan dendam ini, Mbak Maida? Maafkan. Dengan memaafkan sama saja ibu melepaskan dendam. Dan ini berefek pada hormon stres yang dihasilkan menjadi lebih terkendali dan diminimalisir. Tekanan dan kecemasan yang ibu rasakan lebih mampu dikendalikan. Tentu saja ini berdampak besar pada kesehatan jantung serta kekebalan tubuh ibu akan meningkat. Batang pohon itu mungkin tetap berlubang, tapi dia akan tetap tumbuh tinggi dan besar seiring berjalannya waktu. Hati ibu pun sama.
Ada bekas luka di sana. Ada hati yang tak bisa kembali utuh seperti dulu. Tapi saat ibu memilih memaafkan dan melepaskan dendam, ibu bisa tumbuh lebih besar seperti pohon-pohon rindang di luar sana, yang mampu mengayomi dan membawa angin segar bagi lingkungan sekitarnya. Ibu, mari maafkan dan lepaskan dendam itu. Jika ibu kesulitan memaafkan suami dan melepaskan dendam, saya bisa bantu ibu melalui konseling spiritual. Konseling spiritual dilakukan 2 kali melalui telepon. Saya akan luangkan waktu khusus untuk mendengarkan keluhan dan masalah ibu terkait pengkhianatan suami. Dalam mengatasi masalah, kita harus menyeimbangkan ikhtiar lahir dan batin. Itulah kenapa konseling ini saya sebut konseling spiritual. Karena saya menggunakan pendekatan spiritual sehingga hasil dari konseling bisa lebih efektif untuk ibu. Apakah konseling spiritual ini berbayar, Mbak Maida? Benar, ada biaya yang harus ibu keluarkan karena ibu akan mendapatkan treatment khusus. Curhat kok bayar sih, Mbak? Konseling spiritual berbeda dengan curhat, Ibu. Saat curhat dengan teman, ibu hanya akan didengarkan. Bahkan curhatan ibu bisa viral karena digosipkan. Melalui konseling spiritual, saya berikan solusi dan treatment khusus sehingga keputusan yang ibu ambil bisa lebih tepat, bahkan menguntungkan bagi kehidupan ibu. Tak perlu ragu ikut konseling spiritual karena masalah dan data ibu menjadi rahasia saya. Bagi ibu yang siap berikhtiar melalui konseling spiritual, silahkan bisa hubungi nomor yang ada di layar berikut ini. Saya tunggu pesan dari ibu.